iman dan harapan para murid itu. Lalu mereka sungguh luar biasa itu ya. Lalu dari takut, dari lari ke sana kemari, lalu mulai kembali harapan dan iman para murid itu kembali bangkit gitu ya. Juga menjadi hidup kembali. Nah, kemudian refleksi kebangkitan Yesus menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan maut. Ini kita lihat dari teks-teks kitab suci ini ya. Yesus tidak hanya wafat untuk kita, ia juga dibangkitkan untuk kita. Jadi Yesus tidak hanya berhenti sampai pada mati di kayu salib, ya tidak, tetapi masih lanjut ya, dibangkitkan untuk kita. Lalu juga dari Tesalonika, jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, kita percaya juga bahwa Allah akan membawa mereka yang telah meninggal bersama-sama dengan Dia. Ya. Jadi nanti saat penting kita itu adalah saat ketika kita meninggal juga itu ya. Itu saat yang paling menentukan apakah kita ikut Yesus bangkit atau tidak, itu ketika kita nanti meninggal ya. Kita meninggal itu dalam iman atau tidak gitu ya, dalam kepercayaan penuh pada Yesus atau tidak. Ya, kalau kita pada saat meninggal itu nanti ada dalam iman sepenuhnya pada Yesus gitu ya, kita meninggal bersama-sama dengan Dia, kita akan bangkit juga. Tapi manakala nanti kita pada saat kita meninggal itu kita tidak percaya, ya itu susah itu ya, kita nggak tahu itu nanti. Kepercayaan kita mengatakan seperti itu. Maka di doa yang penting juga, di setiap kali ada doa atau kita berdoa Salam Maria, dan penutupnya kan kita mohon pada Bunda Maria, doakanlah kami pada waktu kami mati, kan? Itu saat yang paling penting. Kita mendoakan diri kita sendiri, kita mohon didoakan oleh Bunda Maria pada saat kita mati, supaya kita mati dalam kepercayaan penuh pada Sang Putra, pada Yesus. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, ini keyakinan kita sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen Katolik gitu ya. Dari surat Paulus kepada jemaat di Roma 6 ayat 3 sampai 4 itu. Nah, ini refleksi gereja ya dari kitab suci. Kita lihat makna wafat dan kebangkitan Yesus bagi kita dewasa ini. Nah, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus hendaknya tergerak untuk melanjutkan misinya. Kita sudah melihat misi Yesus selama hidup, ketika hidup adalah mewartakan atau membangun kerajaan Allah. Ya. Anda juga sudah menguraikan ya di ujian kemarin, juga di tugas dan di ujian kemarin mengenai kerajaan Allah itu. Yesus mewartakan kerajaan Allah. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Allah meraja ya. Allah kuasa Allah ada di dunia ini ya. Kuasa Allah itu yang seperti apa ya? Yang seperti diwartakan Yesus itu. Cinta kasih gitu ya. Jadi bukan kerajaan kekuasaan yang luar biasa, bukan kekuasaan manusiawi, tapi kekuasaan cinta yang penuh dengan cinta kasih. Yesus membawa damai, Yesus mewartakan cinta kasih itu. Nah, lalu apa yang harus kita perjuangkan untuk membangun kerajaan Allah di bumi ini, melanjutkan misi dan karya Yesus yang sudah bangkit itu? Kita hendaknya menerima Allah sebagai Raja. Yesus selalu melihat Allah Bapa sebagai kekuatan dan backingnya ya, yang ada di belakangnya. Ya. Dia sepenuhnya menjalankan kehendak Bapa. Nah, maka Yesus mengajak para pengikutnya untuk beriman seperti Dia, sepenuhnya mengandalkan Allah, sepenuhnya
ya membiarkan Allah meraja, gitu ya. Maka kerajaan Allah, membiarkan Allah yang punya kekuatan itu memakai dia. Ya. Maka kita juga diajak gitu ya, kita sebagai pengikutnya untuk beriman seperti dia, bersandar pada Allah, ya, mengandalkan sepenuhnya pada Allah. Ya. Kita hendaknya mencintai sesama tanpa batas-batas. Nah, ini yang tadi saya sebutkan juga, Yesus menempatkan hukum kasih sebagai hukum yang utama dalam kerajaan Allah. Jadi bukan kerajaan dengan kekuatan manusiawi, dengan senjata, dengan kekerasan, enggak. Tetapi hukum kasih sebagai hukum yang utama di dalam kerajaan Allah. Nah, ini kita sebagai orang beragama Katolik khususnya itu ya, sangat dimungkinkan kita betul-betul mengandalkan kekuatan di luar manusiawi kita, ya. Terutama kita sebagai orang yang katakanlah kelompok kecil ya, minoritas. Nah, tapi ada lagi kelompok yang lebih kecil dari kita. Misalnya ini orang-orang yang beragama Buddha. Orang, kalau Anda mempelajari agama Buddha, orang-orang yang beragama Buddha itu, mereka mereka percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Tapi mereka itu jarang sekali, bahkan ada salah satu aliran dari agama Buddha yang tidak pernah memohon kepada Tuhan. Jadi memang agama Buddha itu terkenal agama yang lebih banyak menekankan ajaran-ajaran moralnya. Kepercayaan kepada Tuhan itu ya sekedar percaya, tetapi mereka tidak pernah melibatkan Tuhan dalam kehidupan keseharian. Jadi nasib mereka ya tergantung pada perilaku mereka, ya. Ajaran Buddha itu seperti itu. Kalau mereka mau baik ya harus hidup baik. Kalau mereka mau mendapatkan penghormatan ya harus menghormati. Hukum kaidah emas sangat berlaku keras di sana itu ya. Jadi apa yang dilakukan pada orang lain, apa yang akan diterimanya dari perlakuan dari orang lain. Ya. Jadi betul-betul usaha manusiawi. Dan lebih banyak sekali ajaran-ajaran moral, hidup untuk damai. Tapi jarang sekali mereka memohon, berdoa, minta perlindungan, ya, minta supaya mendampingi, menyelesaikan segala macam persoalan, jarang sekali. Mereka betul-betul mengusahakan sendiri. Nah, kita berbeda. Kita punya Tuhan yang kita yakini sebagai terlibat pada kehidupan kita. Penciptaan yang kita pahami, kreasionisme itu tidak hanya berhenti zaman dulu atau berhenti ketika kita sudah jadi, tapi berlaku sampai sekarang ini. Ya. Tuhan terus mendampingi kita, meluruskan jalan kita, ya, karena saking pedulinya Tuhan pada kita. Lalu kita mengupayakan juga membalas kasih Tuhan, membalas kepedulian Tuhan pada kita, juga kita kasih kepada sesama dan juga peduli pada sesama. Nah, ini hukum kasih itu. Nah, lalu kita lihat sekarang lanjut sekitar kesaksian Paskah, ya, kebangkitan. Nah, jadi kalau kita melihat di kitab suci, ya, ini yang mungkin jarang Anda sadari, ya, yang tertulis di dalam kitab suci itu kan ada segi-segi yang historis, ada yang nilai historisnya itu kurang, ya, kadar historisnya itu kurang. Nah, kalau kita melihat teks kitab suci, kan kitab suci itu sudah tertulis cukup lama gitu ya, sudah 2000 tahun yang lalu lebih gitu ya. Dan kalau kita menyadari penulisan kitab suci itu kan yang paling akhir itu justru yang paling historis kan. Itu sangat bisa dipahami ya. Ketika Yesus lahir itu
dalam arti historis itu nggak ada yang memikirkan Yesus bakal menjadi orang yang sangat luar biasa itu ya. Maka kisah kelahiran Yesus, kisah Natal itu nilai historisnya sangat kecil dibandingkan dengan kisah sekitar wafat dan kebangkitan Yesus. Itu nilai historisnya tinggi. Karena apa? Karena itu kan hari-hari akhir hidup seseorang ya, hidup Yesus ya. Jadi begitu Yesus lahir, lalu mulai terkenal, lalu orang mulai menaruh perhatian kan. Tapi sebelum Yesus lahir, sebelum itu kan bahkan ketika Yesus lahir itu nggak ada orang yang perhatian itu. Nah lalu kalau ada cerita-cerita itu kan cerita gembala yang datang, raja yang datang itu kan cerita yang dibuat sedemikian sehingga mau menunjukkan bahwa Yesus yang lahir itu adalah Tuhan. Tapi pada saat kenyataannya ketika pertama orang lahir itu kan orang nggak ngerti ini nih apa ya, seperti manusia biasa kan. Tapi setelah dia besar, setelah dewasa, lalu kok aneh. Lalu orang menaruh perhatian, lalu bahkan terus sampai meninggalnya kok seperti itu. Lalu sesudah meninggal kok ada peristiwa yang aneh lagi. Wah, lalu itu baru menjadi nilai historisnya sangat tinggi ya. Lalu orang menelusuri ke belakang. Oh, ternyata dia dulu begini. Nah, itu kan sudah sangat jauh lagi. Maka dari rangkaian kehidupan Yesus yang tertulis di dalam kitab suci, serangkaian yang belakang ya, sekitar kematian dan kebangkitan itu nilai historisnya lebih tinggi ya. Oke, kita lihat kebangkitan Yesus bukan suatu peristiwa yang dapat dibuktikan. Nah, ini perlu kita lihat, perlu kita sadari ya. Jadi tidak ada bukti ya, bukti bahwa makam kosong itu juga bukan bukti ya. Nah, ini yang menjadi fakta itu adalah ini. Jadi yang merupakan fakta historis ini kesaksian dari beberapa wanita dan murid-murid Yesus. Murid-murid yang ketakutan dan pulang secara mendadak menjadi yakin seyakin-yakinnya bahwa Yesus hidup dan menjadi penjamin keselamatan mereka. Nah, ini kelihatan sekali ya dari peristiwa sebelumnya. Begitu Yesus mati disalib, murid-murid itu lari pontang-panting, nggak karuan, pulang hilang semua. Tapi begitu mendengar kesaksian dari beberapa wanita dan murid-murid Yesus yang itu secara mendadak mereka menjadi yakin seyakin-yakinnya ya, bahwa Yesus hidup dan menjadi penjamin keselamatan mereka. Lalu mulailah gerakan-gerakan, itu kelompok-kelompok walaupun diteror, walaupun tetap mempertahankan iman mereka ya, sampai abad-abad pertama itu. Lalu banyak orang martir, banyak orang yang meninggal dalam memberikan kesaksian itu karena begitu yakinnya ya. Nah, cerita-cerita penampakan tidak mengikuti suatu logika tertentu. Nah, ini yang menunjukkan keaslian ya. Justru karena ceritanya itu tidak beraturan ya. Itu menunjukkan bahwa itu asli ya. Kalau ceritanya itu sangat teratur, nah itu dicurigai sebagai karangan itu. Misalnya dibandingkan dengan kisah sekitar kelahiran Yesus ya. Cerita kelahiran Yesus itu begitu teratur, begitu runtut ya, dengan ketiga penginjil sinoptik itu sangat mirip ceritanya itu karena memang ya ada unsur karangannya itu ya. Mau menyampaikan bahwa Yesus yang lahir itu bukan manusia sembarangan ya. Tapi yang berkaitan dengan kebangkitan, berkaitan dengan kesaksian itu ceritanya aneh-aneh itu ya.
Nah, itu justru menunjukkan bahwa itu asli, bukan dibuat-buat gitu ya. Jadi menunjukkan keaslian, cerita-cerita mengenai penampakan Yesus gitu ya, pada waktu itu. Ya, ini sengaja ya, jadi sengaja tidak dihilangkan bahwa beda-beda penampakan itu ya. Ini justru dipertahankan oleh gereja karena apa? Karena itu menunjukkan keaslian ya. Bukan dibuat-buat, bukan dikarang-karang lalu menjadi sama seragam menjadi enggak. Ya. Ini menunjukkan bahwa memang ada fakta historis yang aneh gitu ya. Yaitu kebangkitan itu. Yesus menampakkan diri pertama-tama kepada perempuan. Ini juga nggak sembarangan ini ya. Kenapa? Karena perempuan itu di zaman perempuan Yahudi di zaman Yahudi dulu di sana itu sama sekali nggak dihargai gitu ya. Ya. Sangat jarang gitu ya cerita-cerita mengenai perempuan. Tapi anehnya Yesus justru menampakkan diri pertama-tama kepada perempuan. Nah, ini salah satu yang aneh. Kemudian kita lanjut lagi. Kabar gembira iman umat awal. Iman tumbuh di hati umat awal berkat pencerahan Roh Kudus. Nah, ini juga sekarang sudah mulai refleksi gereja. Mereka menyadari bahwa kerajaan Allah yang dipermaklumkan Yesus bukan suatu kerajaan politik, melainkan kerajaan Allah di hati manusia yang mengikuti Yesus. Mereka juga menjadi mengerti mengapa Yesus harus menderita dan mati di salib. Ini mereka teringat Yesus adalah hamba Allah yang diramalkan Nabi Yesaya. Jadi Nabi Yesaya, tokoh perjanjian lama, sudah meramalkan itu. Lalu mereka sadar bahwa kematian Yesus bukan suatu kegagalan. Nah, itu yang membuat mereka begitu yakin ya bahwa Yesus bangkit, Yesus mengalahkan kematian. Mereka juga sadar bahwa Yesus meski telah naik ke surga tetap bersama dan menyertai mereka sampai kepada akhir zaman. Ini juga ya, ini pelajaran juga bagi kita bahwa Yesus ya walaupun sudah ada di surga tetap bersama dan menyertai kita sampai sekarang ini. Bahkan nanti sampai akhir zaman. Nah, akhir zaman itu kapan? Itu tidak ada yang tahu juga. Ya. Akhir zaman kita ya pada saat kita akan mati. Ya. Tapi akhir zaman semuanya itu nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa memastikan. Dulu ketika menjelang tahun 2000 itu orang heboh ya. Nanti tahun 2000 itu akan terjadi akhir zaman gitu ya. Tapi kenyataannya lewat biasa. Lalu 2012 gitu ya, pernah dibuat film juga ya 2012. Wah, menggambarkan semua hancur, semua rusak runyam. Ternyata 2012 lewat begitu saja ya. Akhir zaman semuanya, akhir zaman yang berlaku untuk semuanya itu tidak ada yang jelas, tidak ada yang tahu. Kecuali Bapa di surga yang tahu. Bahkan putra pun, Yesus pun tidak tahu itu kapan akhir zaman yang semuanya. Kalau akhir zaman kita masing-masing ya ketika kita mati. Ya, ketika kita masing-masing mati itu akhir zaman buat kita, tapi akhir zaman semuanya ya, itu katakanlah kiamat gitu ya, itu nggak ada yang tahu kapan, nggak ada yang bisa memastikan, meramalkan apalagi memastikan nggak bisa. Tapi kita punya keyakinan, kita punya kepercayaan bahwa Yesus Tuhan yang sudah bangkit, yang telah naik ke surga itu tetap ada bersama kita, menyertai kita sampai pada akhir zaman. Nah, ini keyakinan iman umat awal dan juga sampai sekarang. Keyakinan gereja bahwa Yesus tetap bersama kita sampai akhir zaman. Ini
materi yang berkaitan dengan kebangkitan tidak banyak memang, tetapi tugasnya ini nanti yang cukup banyak gitu ya. Ada beberapa pilihan. Ya, ini saya lanjutkan aja sekalian. Nah, ini tugas pendalaman tentang kebangkitan Yesus. Pilih 2 minimal dari beberapa link di bawah ini. Ya, ini semua dari link Katolik ini ya. 3 dari Katolisitas, 3 dari pendalaman 2 dari pendalaman iman, yang terakhir dari Indonesian Papis gitu ya. Katekese semuanya tentang kebangkitan. Silakan Anda memilih 2, minimal 2 ya. Kalau mau lebih silakan. Kalau membaca seluruhnya bagus sekali gitu ya. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai kebangkitan.